mungkin kan orang kan biasanya iseng, dalam arti iseng itu begini, ayo tangi ya. Nah kan begitu mungkin di awalnya itu seperti itu. Enggak Pak, sampean kalau bilang begitu, wong niatnya Yai Muharrar ke dalam itu mau istirahat kok. Ngapain bangunin yang lagi tidur, padahal tidurnya itu masih jam 8.20 sampai jam 9.58, baru selang 1 jam. Saya jujur ya, saya itu bukan orang PWI, saya bukan muhibin atau apa. Jangan tanya ke Kiai Rampak, saya juga saudaranya Auzi Pas kakaknya. Keadaan gak ono koyok ngono, gak ditepakno sing penak, ya langsung di konten. Walaupun dia sekarang gini, orang itu kalau temen, ini kalau saya. Sebuah video yang memperlihatkan wafatnya Gus Auzi mendadak viral dan menimbulkan banyak pertanyaan dari publik, terutama dari pihak keluarga. Mengapa almarhum divideokan? Mengapa video itu tersebar luas? Dan, mengapa belum ada klarifikasi dari sosok yang pertama kali menemukannya, Kiai Muharrar? Simak pembahasan lengkapnya di video ini. Istirahat tidur, tapi Gus Auzi saya bangunkan nggak bangun-bangun. Setelah saya cek Gus Auzi wafat. Gus Auzi ditemukan wafat oleh Kiai Muharrar di dalam sebuah kamar saat sedang beristirahat. Awalnya, Kiai Muharrar membangunkan Gus Auzi, namun tidak ada respon. Setelah dicek lebih lanjut, ternyata Gus Auzi telah meninggal dunia. Namun, kejadian ini tidak berhenti di situ. Kiai Muharrar kemudian merekam dan menyebarkan video situasi tersebut ke media sosial. Istirahat tidur, tapi Gus Auzi saya bangunkan nggak bangun-bangun. Setelah saya cek Gus Auzi wafat. Ya, kenapa divideokan gitu lalu disebarkan? Seharusnya kalau menemukan orang meninggal dunia ya diposisikan dulu yang benar, lalu kabarkan kepada pihak keluarga, bukan malah. Pembahasan ini panas ya di live TikTok, bahkan sampai ada yang mengusulkan juga agar Kiai Muharrar dilaporkan ke pihak kepolisian. Ada yang menaruh rasa curiga juga kepada Kiai Muharrar. Kenapa kok masuk ke kamar tiba-tiba ngebangunin orang? Padahal itu memang jam istirahat. Untuk apa ngebangunin orang? Coba kita lihat aja ya video yang beredar itu mengenai live streaming di TikTok. Dan di situ juga ada saudara kandungnya Gus Auzi. Coba kita lihat dulu videonya. Ini, ayo tangi ya. Nah kan begitu mungkin di awalnya itu seperti itu. Enggak Pak, sampean kalau bilang begitu, wong niatnya Yai Muharrar ke dalam itu mau istirahat kok. Ngapain bangunin yang lagi tidur, padahal tidurnya itu masih jam 8.20 sampai jam 9.58, baru selang 1 jam kurang lebih. Makanya sampean lihat dulu dari sisi video. Sampean pelajari dulu Assalamualaikum videonya. Ya Rampak. Waalaikumsalam. Lanjut. Ya, jadi begini ya, kemarin sudah diotopsi belum? Kalau itu sudah ada visumnya, Nah, sudah diserahkan keluarga kan? ada di keluarga. Nah, berarti itu menjadi patokan saja. Gitu. Jangan menerka-nerka, karena orang kalau hanya menerka-nerka nanti malah menjadi fitnah. Kalau saya Benar juga nih. Gini loh Pak, adanya terkaan itu sah kalau sudah ada hasil visum. Kan ini hasil visum sudah ada, cuman belum dipublikasikan. Ya, kalau sampean menganggap, kalau sampean melarang orang bernerka-nerka, namanya nggak ada dong. bukan melarang. Gitu loh. Bukan melarang. Jadi sah-sah saja menurut saya. Kita bertanya kok. Ya, artinya begini loh, patokan kita itu hasil visum gitu aja. Untuk sementara ya. Gimana? Ini saya berpendapat kesalahannya itu ya boleh menvideo. Artinya apa? Untuk sedia payung kalau ada hujan, kalau ada pertanyaan, ini jawabannya video, tapi tidak dipublikasikan ke media. Nah, keluarga ini kan dalam tanda tanya besar itu kok dipublikasikan ke keluarga, ke media tanpa pemberitahuan ke keluarga. Keluarga itu setuju apa enggak ini dipublikasikan keluar? Ini Mas, kalau soal itu soal respon saja. Cuman begini loh, kalau kita bicarakan terkait menelisik video, menganalisa video, kita lihat aja yang sudah pasti hasil forensik gimana. Begitu aja. Kalau tidak ada apa-apa, memang hanya karena jantung ya nggak masalah. Kalau soal video atau tidak itu persoalan lain. Izin masih Betul itu, saya sepakat juga itu. Mohon maaf ya, memang di beberapa kasus yang namanya mati mendadak atau meninggal mendadak itu memang sering terjadi. Biasanya itu kalau orang bilang itu jantung koroner, tapi yang rata-rata yang sering saya jumpai termasuk teman saya sendiri itu kena GERD itu asam lambung itu loh, naik nyesek henti napas itu kan begini ya. Nah, Begini ya, cirinya biasanya tangannya atau kepalanya itu ada warna birunya lebam. Nih Bang, jadi ya kalau prosedur penanganan semua berhenti semua. enggak, saya hanya ingin memberitahu secara Tolong umum. diam. Enggak, saya enggak perlu secara umum gambaran apa. Tolong diam dulu, Bro. Saudara kandung Gus Auzi angkat bicara. Mereka mempertanyakan motif di balik perekaman dan penyebaran video tersebut. Saya mewakili keluarga ya. Tolong diam dulu. Yang pertama,
Saya ucapin terima kasih lah kepada jenengan semuanya menganalisa seperti ini dan sebagainya. Bukan masalah otopsi atau apa, kita sudah mengikhlaskan kalau Auzi itu sudah nggak ada, kita mengikhlaskan dan semoga husnul khotimah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya heran, saumpama keluarga jenengan entah itu sakit atau apa, gak ngurus hati. Kalau orang yang mati terus di video, piye perasaan jenengan sedanten? Ayo Ya benar sekarang juga sih. coba. Boten terima Kang Mas, sangat sedih. Nah, iya. Terimalah. Coba. Bagi mereka, hal ini sangat menyakitkan. Tak ada pemberitahuan, tak ada permintaan maaf, bahkan tak ada klarifikasi hingga detik ini. Keadaan gak ono koyo ngono, gak ditepakno sing penak, ya langsung di konten. Walaupun dia sekarang gini, orang itu kalau temen, ini kalau saya entah semua orang lah, kalau dia punya orang, punya saudara atau punya teman, ketika sudah gak ada, pasti habis ditinggal ngurusin itu dulu. Itu yang pertama. Kita itu yang dari keluarga, sampai sekarang belum ada WA dari Yai Muharrar atau klarifikasi mohon maaf ke kita. Padahal video itu sudah di-down, harus di-down dulu. Kalau untuk mengedon video itu minta maaf klarifikasi atau apa ke keluarga, sampai sekarang belum ada ke kita. Saya sebagai kakaknya sampai sekarang detik ini jam berapa? Belum ada namanya klarifikasi dari Yai Muharrar. Coba keluarganya jenengan digitukan. Ayo saya tanya satu-satu saya. Dilaporin aja nanti Mas, diproses aja itu. Nggak usah otopsi, nggak usah apa. Ini laras-laras. Saya jujur ya, saya itu bukan orang PWI, saya bukan muhibin atau apa. Jangan tanya ke Kiai Rampak, saya juga saudaranya Auzi Pas kakaknya. Saya itu orang yang introvert, maksudnya orang yang diem, nggak pernah keluar kemana-mana. Lebih sering kepada orang-orang yang menurut saya itu lebih bagus lah. Nah, yang saya pikir itu gini, kenapa ketika dia sudah nggak ada, ceritanya kan gini. Ceritanya gini, jadi ketika Auzi itu nggak ada di video di live Facebook kalau saya tahu itu di Facebook dikirim ke saya pikiran saya itu di kirain konten gitu loh, ternyata Auzi itu sudah nggak ada beneran. Tapi yang jadi masalah dari keluarga ketika dimakamkan, kenapa ketika dari Ploso ke Lirboyo, dari Ploso ke Kendal, ke Bojonegoro, ke rumahnya istrinya, si Kiai Muharrar itu nggak datangnya itu selesai pemakaman sudah selesai, terus ikut tahlil. Itu ceritanya. Itu yang saya bukan menuduh Yai Muharrar, enggak. Intinya kenapa kok nggak minta maaf ke kita gitu. Ke keluarga lah intinya, ke saya. Bahkan, keluarga menyebut bahwa sejak pemakaman hingga tahlilan, Kiai Muharrar tidak hadir di awal, hanya datang setelah semuanya selesai. Sikap ini semakin menambah kekecewaan keluarga. Terlepas dari niat awal, publik mempertanyakan, apakah wajar seseorang merekam kematian sahabatnya lalu menyebarkannya ke media sosial? Bukankah seharusnya prioritas utama adalah menjaga martabat jenazah dan perasaan keluarga? Dalam Islam, menjaga kehormatan mayit dan keluarganya sangat ditekankan. Nabi Muhammad SAW bersabda, memecahkan tulang mayit sama dengan memecahkannya saat hidup. Maka merekam dan menyebarkan video seperti ini bisa masuk ke wilayah pelanggaran adab dan etika. Dalam forum live, publik berharap agar Kiai Muharrar memberikan penjelasan secara langsung. Tapi hingga kini, belum ada permintaan maaf resmi kepada pihak keluarga. Keluarga Gus Auzi tak menuntut berlebihan. Mereka hanya ingin kejelasan, permintaan maaf, dan itikat baik. Kasus ini membuka mata kita bahwa etika, adab, dan perasaan keluarga jauh lebih penting daripada sekadar konten. Apalagi jika menyangkut kematian seseorang, hendaknya kita mengedepankan empati dan akhlak, bukan sensasi. Semoga almarhum Gus Auzi husnul hatimah, dan semua pihak dapat menyelesaikan ini dengan baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share jika kalian merasa video ini membuka mata dan hati kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.